bagaimana rekan Dakta bisa mengatasi anak GTM ya, gerakan tutup mulut dan picky eater atau anak yang pemilih terhadap makanan. Begitu inginnya sayur aja, daging aja, ataupun susu aja dan lain sebagainya. Dan sudah tersambung live Instagram kami dengan Mbak Winnie Gunantiani, konselor menyusui Bendahara AIMI Bekasi. Assalamualaikum Mbak Winnie. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Ufi? Alhamdulillah, kabar sehat juga Mbak Winnie ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita akan mungkin trik gitu ya, jurus anti GTM dan juga picky eater itu tentunya untuk buah hati kita yang sudah lulus MPASI ya. Maksudnya 6 bulan ya, eksklusif 6 bulan kemudian memasuki fase apa namanya? MPASI ya. Nah, sebenarnya sebelum ke triknya dulu Mbak Winnie, ini terkait dengan MPASI. Sebenarnya apa itu MPASI? Apakah setelah eksklusif berhenti atau memang porsinya lebih sedikit untuk ASI-nya Mbak Winnie? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget hari ini bisa join lagi ya, kita live bareng. Betul, teman-teman yang senantiasa mendengarkan Radio Dakta nih kayaknya udah sering banget ya ngikutin apa yang disampaikan atau topik-topik dari AIMI nih. Nah, jadi semoga ini salah satu tambahan manfaat lagi ya, kita ngobrol bareng mengenai hari ini lebih gerakan tutup mulut. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin lebih kayak menyusuinya secara spesifik, hari ini kita ngobrol mengenai MPASI. Nah, MPASI apa sih gitu kan sebenarnya? Pertanyaan pertamanya kan seperti itu ya. Jadi MPASI atau makanan pendamping ASI. Jadi ASI eksklusif, periode ASI eksklusif itu adalah dari bayi sejak lahir atau kita sebutnya 0 bulan sampai 6 bulan. Jadi selama 6 bulan ASI eksklusif tuh kenapa sih disebut eksklusif gitu? Karena bayi hanya menerima ASI sebagai asupan yang masuk ke dalam tubuhnya gitu. Tidak ada makanan atau cairan lain yang masuk selain ASI. Itu yang kita sebut ASI eksklusif seperti itu. Nah, biasanya disebutnya S1 gitu ya. Kalau udah S1 ASI berarti lulus ASI eksklusif gitu ya. Dulu viral, nanti kita bikin lagi deh viral ya, pakai sertifikat gitu ya, udah lulus katanya S1 ASI 6 bulan. Nah, setelah memasuki bulan ke-6 gitu kan, bulan ke-7 sebenarnya, bulan ke-6, bulan ke-7 itu bayi ini kebutuhan kalorinya melonjak sebenarnya gitu, Mbak Ulfi dan teman-teman ya. Jadi kebutuhan kalori itu melonjak dan mungkin tidak bisa dipenuhi hanya dari ASI saja. Makanya sudah harus dikenalkan yang namanya makanan pendamping ASI gitu ya. Nah, banyak yang mengira namanya makanan pendamping ASI itu karena kan tadinya hanya minum ASI aja ya, ASI yang segitu cair gitu ya. Jadi makanan pendamping ASInya berarti harus bubur encer gitu atau bubur saring. Nah, sebenarnya enggak juga gitu ya. Jadi memang bayi 6 bulan itu persyaratan mutlak ya 6 bulan gitu ya. Syarat-syarat lainnya sih biasanya dia udah bisa duduk dengan sedikit bantuan, udah bisa pegang makanan sendiri, pegang sendok sendiri gitu. Bahkan beberapa tips biasanya kalau mau mulai MPASI itu mungkin udah 5 bulan akhir-akhir gitu ya, udah 5 bulan setengah itu di saat keluarga itu kita makan bareng misalnya di meja makan udah diajak tuh duduk di situ gitu kan. Jadi mereka tuh bisa mengobservasi, ngeliatin kalau makan tuh gimana sih. Oh ini pada ngapain sih duduk gitu kan. Pasti namanya baik kan kayak belum paham ya gitu. Jadi ini kepo nih, nanti kepo. Oh gitu cara nyuapnya. Oh dan sebagainya dan sebagainya. Karena bayi itu kan sangat-sangat mudah meniru gitu kan. Jadi cara mengajarkan yang paling efektif adalah dengan melibatkan dan juga diimitasi gitu ya. Jadi mereka udah diajarin caranya duduk di meja makan dengan suasana yang seperti itu. Terus juga mungkin dia mulai boleh pegang sendok seperti itu. Jadi terbangun rasa
apa namanya pengetahuannya gitu. Oh ini tuh namanya cara makan bareng. Oh ini mungkin sehari 2 kali diajaknya dan sebagainya. Jadi itu adalah pembiasaan dan juga pengantar yang bisa dilakukan sebelum bayi benar-benar masuk ke MPASI seperti itu kan. Nah kembali lagi ke makanan pendamping ASI. Nah MPASI ini sebenarnya nggak usah pusing. Kayak banyak banget ibu-ibu yang pusing, wah MPASI harus dengan bahan-bahan yang luar biasa fresh, harus yang mahal Mahal. gitu ya. Nah, itu ya harus ikannya yang dari laut Baltik gitu atau mana lah ya gitu. Nah, ini yang mungkin perlu kita luruskan ya. Jadi ibu-ibu guys itu ya nggak harus kayak gitu sebenarnya. Jadi MPASI ini bisa dibuat dari makanan keluarga sehari-hari gitu. Jadi kalau misalnya di rumah masak apa, rawon misalnya, atau masak ikan tongkol atau apapun yang kita makan bareng-bareng, itu bisa dirubah jadi MPASI. Dalam arti sebelum ditambahkan berbagai bumbu gitu ya, itu diambil sedikit untuk jadi MPASI nih buat si kecil gitu. Kalau untuk MPASI memang lebih sederhana ya biasanya gitu. Jadi misalnya kita mau ada ikan tongkol atau apa di tim aja cukup tanpa ditambahkan bahan-bahan lainnya gitu. Atau misalnya wortel atau sayur-sayur lainnya, daging sekalipun itu direbus terus juga langsung diberikan juga seperti itu bisa. Apalagi wortel ya enak ya, biasanya bisa dipotong kayak panjang-panjang gitu terus mereka bisa pegang sendiri. Itu juga satu pengalaman yang menyenangkan ya buat anak-anak gitu. Jadi kunci pertama dari MPASI adalah satu sebenarnya, menyenangkan gitu ya. Jadi pengalaman makan itu memperkenalkan kebiasaan makan itu juga sama pentingnya sebenarnya dengan memperkenalkan makanan itu sendiri gitu. Jadi makan itu jangan dibuat suasana yang harus duduk tenang terus harus habis makannya. Wah itu uh, mungkin sebuah obsesi yang ibu-ibu mohon bersabar ya gitu. Jadi nggak ideal, pasti nggak ideal. Ngasih MPASI pertama itu sama sekali jauh dari ideal. Nah ini yang mungkin ekspektasinya perlu di apa ya diatur gitu ya supaya tidak terlalu wah namanya anak begitu kenal MPASI langsung duduk manis, makannya habis, rapi makannya. Wah itu mohon maaf jauh Bu gitu ya. Jadi itu yang perlu perlu di apa namanya di benar-benar dipahami dulu gitu. Jadi ya, ibu-ibu tuh pasti makanya kenapa ya kalau lihat di YouTube atau lihat di kontennya siapa biasanya makan bayi yang awal makan tuh biasanya nggak pakai baju makannya karena pasti heboh gitu ya pasti heboh gitu supaya apa namanya ibunya juga lebih hemat nyuci kayaknya ya gitu jadi biasanya bayi kalau mau makan malah dibuka bajunya gitu itu juga ya tips and trick dari masing-masing ibu ya gitu sah-sah aja sih sebenarnya gitu tapi mungkin kalau lagi ada tamu atau apa ya jangan dibiasain seperti itu kali ya jadi mungkin itu MPASI pertama gimana caranya supaya dipersiapkan dari sebelum 6 bulan begitu jadi sama-sama nih mempersiapkan anaknya dipersiapkan duduk bareng di meja makan dan lain-lain ibunya juga biasanya udah mulai ngumpulin resep-resep gitu ya tenang Bu pokoknya kalau MPASI itu sebenarnya main kukus main di tim itu tuh udah cukup sangat cukup gitu dan apa namanya nggak perlu beli bahan-bahan yang khusus hanya untuk MPASI ya monggo kalau memang punya keluasaan rezeki waktu tenaga ya nggak apa-apa ya masaknya double gitu yang satu buat MPASI yang satu buat keluarga tapi kalau enggak juga sebenarnya enggak apa gitu ya itu yang apa namanya perlu dipahamin banget banget ya gitu supaya kita sama-sama aware gitu jadi ini apa ya bukan mendiskreditkan nama ikan lah ya misalnya wah harus ikan salmon yang dari Antartika gitu nggak harus juga teman-teman gitu kan pakai ikan apa namanya ikan tongkol juga oke bahkan ikan kembung itu sebenarnya omega 3-nya juga bagus jadi hal-hal ini ya gitu supaya kita bisa lebih mengurangi apa ya biasanya ibu-ibu tuh suka banyak pikiran hal-hal yang belum terjadi gitu ya jadi jangan nggak usah lebay ibu-ibu tenang aja anaknya juga nggak minta macam-macam kok sebenarnya gitu ya anak-anak itu
butuh yang menyenangkan aja untuk mulai mempersiapkan dia menuju dunia MPASI dan seterusnya, seperti itu mungkin Mbak Ovi. Baik-baik. Nah, tentunya kalaupun yang baru makan nih, kita kan biasanya kan wah biar enak. Menurut kita tuh enak gitu ya, tapi menurut si anak tuh rasa itu agak gimana gitu untuk memperkenalkan rasa kepada anak yang baru makan tuh bagaimana Mbak Winnie? Oke, memperkenalkan. Jadi ada satu tips juga sih, biasanya beberapa ibu juga menjalankan ini. Biasanya ibu-ibu yang ngerasa gimana ya, oh mungkin misalnya seafood gitu ya, oh saya alergi seafood, kayaknya anak saya alergi seafood deh. Nah itu asumsi yang tolong jangan dipakai. Jadi maksudnya gini, bisa bisa satu, memperkenalkan MPASI itu biasanya dengan rasa asli gitu ya. Jadi anak-anak ini adalah masih lidahnya masih apa ya, masih awam dengan rasa-rasa yang tajam sebenarnya gitu ya. Kalau kita mungkin sukanya yang kalau apa yang istilahnya harus banyak mecinnya gitu ya, harus gurih, harus strong rasanya. Nah, bayi itu yang mulai MPASI itu enggak, karena sebelum-sebelumnya yang dia rasain hanya ASI. ASI itu mungkin kalau ibu-ibu yang punya ASI suka icip-icip ya, rasanya nggak terlalu strong, tapi ya cukup enak dan cukup nyaman untuk bayi. Nah, kita tuh berusaha memperkenalkan makanan MPASI itu sebenarnya dengan rasa aslinya. Jadi daging ya mungkin di timnya hanya dengan daun salam pakai bawang merah udah selesai. Nggak usah ditambahin bumbu-bumbu yang lain gitu kan. Apalagi bumbu instan atau bumbu kaldu itu sama sekali tidak disarankan untuk bayi, apalagi dia baru mulai ya dengan 6 bulan gitu. Itu apa namanya, ada ketentuannya, gula dan garam itu minimal banget kalau anak udah di atas 1 tahun. Itu juga dengan ketentuan tertentu ya gitu. Jadi mungkin tidak 100% sama seperti rasa yang dirasain kakak-kakaknya misalnya atau ayah ibunya, tapi sudah boleh diperkenalkan di umur 1 tahun itu memungkinkan. Tapi untuk awalan kita akan perkenalkan itu sebagai rasa aslinya. Jadi ya kayak wortel rebus, ya udah wortel rebus aja, ngerebusnya nggak usah pakai bumbu apa-apa gitu kan, direbus. Buncis misalnya atau daging-dagingan itu sebenarnya untuk bayi itu udah ada rasanya gitu. Kalau kita kan rasanya kayak hambar, nanti dia doyan nggak ya gitu. Nah itu sebenarnya enggak gitu. Kalau untuk bayi itu perubahan rasa dari ASI menuju rasa yang beragam itu juga tidak mudah sebenarnya mereka adaptasinya gitu ya. Jadi untuk satu rasa yang baru atau tekstur yang baru gitu, mereka pun punya waktunya masing-masing untuk mencerna gitu. Maksudnya dalam arti ini rasanya gue bisa terima gak sih gitu kan? Rasanya bisa aku lanjutin gak sih nih gitu. Jadi mereka itu kan benar-benar observasi gitu. Semuanya baru pertama kali. Mungkin pertama kali apa di hari pertama makan MPASI makannya pure alpukat gitu ya. Nanti itu juga untuk menerima alpukat juga butuh waktu mungkin beberapa hari gitu. Nanti baru mulai lagi coba lagi dengan protein misalnya. Jadi apa namanya, perlu strategi dan kesabaran juga sih gitu untuk memperkenalkan rasa ini. Tapi memang sangat disarankan awalnya MPASI di bulan 6 bulan nggak pakai gula, nggak pakai garam dulu ya, ibu ya gitu. Baik. Nah, ini tentunya ibu juga harus mutar otak ya, makan A, makan B, kemudian mungkin satu hari makannya beda. Katanya biar anaknya nggak bosan dan nggak GTM, bener nggak sih itu Mbak? Nah itu dia, kembali lagi ya gitu. Jadi MPASI itu kan satu pembiasaan yang dibangunnya enggak sehari jadi gitu ya. Nah, jadi satu supaya ibu nggak pusing sebenarnya tadi bisa dimanfaatkan makanan-makanan yang sama dengan makanan keluarga sebenarnya gitu kan. Nah, paling kalau misalnya apa anak-anak yang mulai MPASI ini mungkin seminggu pertama benar-benar baru sekali makannya itu bisa jadi gitu. Jadi dalam arti tadi pembiasaan anak-anak untuk mengkonsumsi selain ASI itu juga butuh waktu gitu ibu-ibu. Jadi nggak harus
langsung minggu pertama terus kita punya meal plan gitu ya, yang hari ini salmon, besok daging wagyu, besoknya lagi udang goreng, ya nggak gitu juga gitu. Jadi bener-bener minggu pertama nih kita bisa memperkenalkan buah-buah dulu, misalnya puree alpukat yang dicairkan pakai ASI atau apel kukus. Nah, nanti di situ main-main dulu tuh di situ gitu kan, sampai akhirnya mereka terima dengan apa, teksturnya sudah mulai familiar. Nah, baru ditambah lagi nasi pakai ayam kukus misalnya dilumatkan gitu ya. Nah, itu pelan-pelan gitu. Jadi apa ya namanya, variasi itu penting, tapi bukan berarti terus harus pagi siang sore beda, hari kedua beda, enggak juga gitu. Kita tidak, anak-anak tuh nggak segitu kok tuntutannya gitu. Kadang-kadang ibunya aja yang wah gitu ya, mau bikin konten hari ini MPASI Day One. Nah, jangan ya Bu Ibu, ingat tolong ya gitu. Jadi pelan-pelan aja, karena juga satu hal, setiap anak itu istimewa ya gitu, unik, nggak akan sama. Anaknya tetangga sebelah mungkin wah bisa langsung makan kerupuk udang gitu misalnya ya. Anak kita belum. Jadi apa namanya, semua punya waktunya dan adaptasinya masing-masing seperti itu. Itu mungkin Mbak Ovi. Baik, baik. Jadi ya disesuaikan, nggak harus sehari 3 kali ya Mbak makannya Mbak. Awalnya nggak perlu, awalnya nggak harus, karena ini berupa pengenalan gitu ya. Jadi kembali lagi kesabaran dan juga ekspektasi tolong diatur ya ibu-ibu gitu, supaya enggak gitu kan. Kadang-kadang wow kita mulai MPASI hore gitu kan, MPASI terus beli kursi buat di meja makan buat anaknya makan, terus nanti ya terus nanti beli apa segala macam, persiapannya heboh duluan gitu. Ternyata anaknya memang adaptasinya lebih lama misalnya. Nah, apa namanya, ya itulah gitu. Mungkin hari pertama, kedua, ketiga baru sekali-sekali. Mungkin baru 2-3 suap. Jadi enggak ada patokannya bahwa oh hari pertama harus udah setengah mangkok. Hari kedua full 1 mangkok. Ya, enggak ada ya patokannya kayak gitu. Jadi apa namanya, MPASI itu sebuah proses lah, proses gitu. Baik, baik, baik. Baik, Mbak Winnie dan juga live Instagram kami masih bersama Mbak Winnie. Mbak Winnie, kita lanjutkan kembali ya Mbak. Baik. Ya. Baik, Mbak, kalau anak udah GTM, ini kan GTM gerakan tutup mulut ya. Pasti ntar ya mingkem terus ataupun sendoknya digigit, geleng-geleng ataupun mulutnya ditutup dengan tutup ya. Pengalaman banget ya Mbak ya. Atau enggak dilepasin gitu ya Mbak ya? Iya, benar-benar. Jadi yang namanya gerakan tutup mulut tuh sebenarnya bukan literally harfiah ditutup ya mulut, tapi memang benar-benar nggak mau mangap atau menolak makanan tertentu misalnya, atau tadi ya dilepeh atau apa gitu. Jadi kembali lagi ke pemahaman awal. Dalam arti MPASI ini adalah sebuah lompatan fase hidup buat bayi ini gitu kan. Kalau kita mungkin udah puluhan tahun makan gitu ya, periode bahwa kita dulu bertransisi dari hanya konsumsi ASI aja ke makanan itu lupa ya, kita nggak inget gitu. Tapi buat bayi ini adalah sebuah lompatan fase kehidupan yang berbeda sekali gitu. Jadi sebelum apa namanya, ibu-ibu itu mengecap gitu ya, oh anak gue lagi GTM nih gitu ya, itu juga perlu dipahamin bahwa tadi saya udah sempat sampaikan bahwa namanya apa ya, menerima tekstur baru, rasa baru yang sangat-sangat berbeda itu butuh waktu gitu. Bahkan ada penelitian yang nyebutin 10-15 kali dia mencoba baru dia bisa memutuskan dia suka atau nggak suka gitu. Jadi bayangin gitu, 10 kali nih ngasihnya gitu. Kalau misalnya makan alpukat misalnya 10 hari kita makan alpukat dulu, baru anaknya akan memutuskan ya dalam tanda kutip, dia akan berfamiliar ya gitu. Oh oke, ini tiap hari aku makan ini, oke deh aku bisa terima gitu ya. Gitu. Nah itu satu hal yang ibu-ibu juga harus sangat-sangat mengerti gitu ya, bahwa anak-anak ini bukan
bukan apa ya, mesin yang kayak wah disuapin apa, ini udah jam makan nak, kamu harus makan nak gitu. Nah itu jadi GTM ini dimensinya banyak gitu ya. Jadi sebelum benar-benar ibu-ibu ini menamai, mengecap anaknya GTM, satu tadi bahwa ini adalah fase yang sangat-sangat melompat gitu ya dari perbedaan yang sangat-sangat besar yang dilalui oleh bayi. Yang kedua adalah bahwa menerima tekstur dan makanan baru, rasa baru, aroma baru gitu. Itu kan aromanya juga mungkin macam-macam ya. Itu butuh waktu, bahkan 10 sampai 15 kali mereka harus coba dulu, cicip dulu, baru mereka memutuskan apakah mereka suka atau enggak sampai terbiasa lidahnya. Yang ketiga tuh bahwa kita harus memahami juga. Jadi selain tadi nih ya, makanya ibu-ibu daripada pusing mikirin bahannya yang dari Antartika itu, mendingan dua hal. Jadi satu, nggak usah pusing dengan bahan, kita bisa pakai bahan makanan yang sama dengan keluarga. Yang kedua adalah sebenarnya mengenali jam makannya gitu. Jadi belum tentu loh jam makan anak lapar ini yang baru mulai MPASI ini sama dengan jam makan siang kita yang jam 12 siang, makan malam yang jam 7. Belum tentu sama gitu kan. Terus udah gitu beda-beda nih kebiasaannya. Bisa jadi anak ini makannya dikit-dikit. Mau tapi dikit, 2 sendok udah. Nanti mungkin sejam lagi atau 2 jam lagi mau dikasih lagi. Jadi itu gimana kita ibu-ibu ini yang menawarkan gitu. Jadi ibu-ibu gitu kalau misalnya awal-awal MPASI kalau bisa cuti 3 hari 4 hari cuti aja gitu, karena ini adalah fase penting juga untuk kita mengenali anak kita tuh seperti apa. Jadi sebelum tadi ya gitu, oh bilang anak gue GTM, anakku piki-piki dan lain-lain, tapi sebenarnya kondisinya seperti apa gitu, karena ini kembali lagi ini hal baru nih buat mereka gitu kan. Kita juga kalau dikasih makanan yang baru kan banyak ya analisanya ini, rasanya apa, pedes enggak dan lain-lain. Anak-anak ini juga sama gitu, dalam benaknya mereka yang mungil itu mereka kan akan ya apa ya, kok aku belum pernah ngerasain ya gitu. Ini tuh bahkan mereka sendiri kan belum tahu definisi enak nggak enak tuh sebenarnya nggak tahu kan gitu. Tapi bagaimana kita membiasakan itu. Nah kembali lagi membiasakan ini perjalanannya panjang nih gitu, ibu-ibu. Bahwa kadang-kadang ya itu tadi anak-anak ini ada yang makannya sambil main-main misalnya, tapi main-main dalam arti dalam kondisi yang menyenangkan ya gitu, kita beliin sendok yang lucu misalnya, piring-piring yang lucu, itu nggak dosa gitu ya. Jadi itu juga bisa membangun suasana makan yang menyenangkan gitu. Jadi jangan sampai yang makan nggak, wah itu tuh membangun trauma yang berkepanjangan nantinya gitu, karena ini adalah periode-periode di mana mereka akan mengingat dan menjadi dasar-dasar core memorinya mereka gitu. Kalau mereka akan mengingat, gila kalau makan tuh mesti dipaksa gitu. Kalau makan tuh ya suasana mencekam. Nah itu yang jangan sampai terbangun core memorinya seperti itu gitu loh. Itu yang paling penting gitu. Memang bukan mudah buat ibu-ibu, saya paham sekali itu. Makanya nggak usah pusing dengan bahan makanan yang mahal atau gimana. Tetap dengan bahan makanan rumahan. Cara memasaknya juga sederhana aja. Lebih baik kita banyak mengeluangkan waktu untuk benar-benar melihat anaknya nih seperti apa kebiasaannya tadi ya. Misalnya dia makannya nggak banyak, 2-3 sendok selesai. Tapi sejam lagi atau 2 jam lagi dia mau lagi, lapar lagi gitu bisa jadi. Jadi ini juga sebuah learning, pembelajaran buat anak itu kan. Dia juga kan selama ini ya cuma nangis aja, pengen aus, pengen minum nangis, pengen makan nangis. Nah, bagaimana mereka bisa mempelajari bahwa setelah aku makan tuh rasanya seperti ini. Oh, ini loh yang namanya kenyang, ini loh yang namanya lapar gitu kan. Jadi ibunya juga bisa mendefinisikan gitu. Jadi tiga suap misalnya itu sudah gitu. Oh, udah kenyang ya, nak gitu. Jadi anak ini akan tahu, oh kalau aku udah selesai makan, aku bilang aku kenyang gitu kan. Terus kalau misalnya mau lagi, oh kamu lapar lagi nak gitu. Oh kalau aku mau makan namanya lapar gitu. Jadi dimensinya banyak banget gitu. Di situ kemampuan bahasanya, kemampuan komunikasinya, semua jadi masuk ke dalam interaksi antara ibu dan anak yang luar biasa ini gitu. Jadi kembali lagi gitu, itu nggak ada kamusnya ya, nggak mau belajar S3 komunikasi, mohon maaf itu komunikasi antara ibu dan anak itu benar-benar
semuanya 99% feeling gitu ya, nggak ada ilmunya gitu. Semua adalah bagaimana ibu ini mengenali anaknya. Jadi mungkin bagian yang kadang-kadang lupa gitu ya untuk ditekankan bagian mempersiapkan MPASI adalah bagaimana nanti kita mempelajari kebiasaan anaknya gitu. Kalau MPASI kan pasti nyiapin menu, oh nyiapin beli piring, beli kursi, beli segala macam. Nah, tapi sebenarnya bagaimana pola anak ini makan gitu kan, jam laparnya, jam dia haus, apa dia apa namanya memang apa makannya dikit-dikit tapi sering. Ada yang makannya sekali banyak tapi sekali doang sehari gitu. Udah kenyang banget bisa jadi gitu. Jadi nggak ada pakemnya gitu. Kembali lagi nggak bisa langsung disamakan dengan habitnya keluarga secara keseluruhan bahwa makan itu tapi bukan berarti nggak diperkenalkan ya. Jadi kita misalnya jam 12 nih makan siang bersama keluarga, ya nggak apa-apa dudukin aja situ kasih makanannya. Tapi kan bisa jadi kalau dia lapar ya dia makan, kalau enggak bisa jadi dia cuma ngeliatin kakaknya makan. Nah itulah pembiasaan-pembiasaannya gitu. Jadi GTM itu dimensinya juga banyak gitu ya. Kalau misalnya GTM diperhatiin dulu apakah memang dia belum familiar dengan makanannya, itu satu. Yang kedua adalah apakah suasana makannya menyenangkan gitu kan. Yang ketiga adalah kalau misalnya udah mulai mungkin lebih dari 9 bulan ya gitu GTM, biasanya udah lebih dari 9 bulan tuh udah lebih punya keputusan nih gitu. Kalau namanya brokoli gue nggak mau gitu ya. Ada tuh anak-anak yang kayak gitu. Nah kembali baru kreativitas ibunya gitu. Apakah nanti misalnya sayur-sayurannya dicincang di dalam telur dadar misalnya atau apapun itu gitu. Aku rasa sih kreativitas ini banyak ya inspirasinya, mau dari sosial media, dari apa namanya YouTube, dari mana itu banyak banget gitu. Tapi biasanya nanti kalau udah mulai lebih besar, anak-anak ini sudah mulai lebih punya preferensi yang makin terlihat sebenarnya seperti itu. Jadi nanti makin kelihatan nih bahan makanan apa yang dia suka, mana yang nggak suka seperti itu. Nah ini nanti kreativitas ibunya yang akan ditantang terus gitu. Oh, ini anak nggak suka daging misalnya gitu. Nah gimana caranya nyembunyiin daging di antara yang lain gitu. Jadi supaya tetap seimbang nih yang asupan nutrisi yang masuknya tetap seimbang gitu. Seperti itu sih. Baik. Ada lagi pikiran istilahnya anak menolak makanan, katanya makanan ini kayaknya nggak enak, jadi dia nggak mau, kemudian dikasih rasa baru dia mau, jadi gitu Mbak. Apalagi udah keseringan dikasih brokoli, nanti dia kasih brokoli nggak mau lagi, kayaknya ibunya senang, wah dia senang brokoli, kayaknya ya udah terus aja gitu Mbak. Iya benar. Jadi memang bahan makanan tadi ya gitu, kalau baru awal-awal pengenalan biasanya belum ketahuan dia preferensinya kemana. Mungkin kalau udah di atas 9 bulan udah lebih kelihatan. Nah, bagaimana kreativitas ibu ini gitu kan? Bagaimana makanan yang dia sukai ini menjadi kendaraan buat makanan yang lain gitu kan? Oke, dia sukanya brokoli. Oke, mungkin ayamnya diumpetin di dalam atau gimana gitu ya. Atau tadi gak sukanya telur dadar tapi sayurnya diumpetin di dalam. Nah itu bagaimana si kreativitas ibu. Nah pikiran ini sendiri sebenarnya tadi ya gitu, bahwa pembiasaan anak untuk sebuah rasa, tekstur, aroma itu juga butuh 10-15 kali gitu ya. Jadi jangan cepet-cepet ini kayak Piki dia cuma maunya makan ayam doang gitu ya, enggak juga gitu. Jadi pembiasaan itu yang perlu kita beri waktu sebenarnya seperti itu. Nah itu yang satu hal lagi gini, yang tricky ya, kadang-kadang ibu-ibu itu suka nggak sadar nih bahwa anak ini kan melihat lingkungan, lihat keluarganya. Nah kita sepanjang masanya masih perkenalan MPASI, alangkah lebih baik kalau memang kebiasaan makan keluarga itu juga semuanya ngikut gitu. Jadi dalam arti makanan yang di rumah tuh misalnya brokoli gitu ya. Ini biasanya sayur ya yang agak-agak menjadi momok ibu-ibu ya. Ya selama kita mau memperkenalkan sayur kepada anak-anak yang baru belajar MPASI, sekeluarga makan sayur juga dong gitu. Gitu. Jadi kadang-kadang lupa gitu loh. Kadang lupa anak yang ini yang baru belajar makan tuh dikasih segala makanan yang menurut ibunya sehat, tapi dia nggak pernah lihat ibunya makan sayur.
dia nggak pernah lihat kakaknya makan sayur. Nah, itu yang hal-hal yang kadang lupa gitu. Jadi sebenarnya pembiasaannya lagi yang sangat penting gitu kan. Kalau dia melihat orang lain makan, lihat oh kakak saya makan brokoli enak kayaknya gitu. Maksudnya ekspresinya nggak menolak, kakaknya makan dengan menikmati. Itu kan lebih terekam di memorinya anak, wah nggak apa-apa kok makan brokoli sebenarnya gitu, nggak berbahaya dan bukan rasa yang harus saya tolak gitu. Ya. Gitu. Jadi di rumah juga makanan-makanan sehat yang memang kita mau perkenalkan itu juga lebih terlihat gitu. Jangan misalnya buka kulkas yang kelihatan di situ coklat misalnya, atau hal-hal yang terus nanti begitu anaknya mau yang itu nggak boleh gitu. Itu kan jadi apa ya, kayaknya kok ada makanan yang aku boleh ada yang nggak boleh gitu, malah jadi penasaran gitu. Padahal kembali lagi sebelum 1 tahun memang sangat-sangat tidak disarankan untuk makanan-makanan olahan, terutama yang memiliki rasa khas tertentu ya gitu, misalnya manis atau asin seperti itu. Itu yang apa namanya, satu hal ya buat picky eater gitu. Dan tadi suasana nih biar menyenangkan gitu waktu kita makan tuh gimana gitu supaya jangan jadi mencekam gitu. Oh, waktunya makan gitu. Ibunya udah pasang piring gitu, wow, dia udah aduh ini bentar lagi aku dijejelin makan nih gitu kan. Nah, itu yang apa namanya perlu di apa ya namanya, benar-benar ekspektasinya ibu-ibu jangan sampai berlebihan lah ya gitu. Dan apa beda-beda lah gitu. Ada apa kalau lihat wah itu tetangga udah makannya sayur semangkok pakai nasi pakai ini gitu. Iya gitu kan, udah wah kamu maunya cuman ayam doang gitu kan. Nah, ya yang nggak bisa diperbandingkan seperti itu gitu, karena pokoknya tiap anak tuh unik. Bahkan kakak adik pun bisa berbeda kan gitu. Bahkan kembar pun berbeda gitu. Jadi kembali lagi ya Bu gitu. Kembali kita mengedepankan preferensi anaknya, memperkenalkannya dengan konsisten, menyenangkan yang konsisten, seperti itu sih gitu. Gitu Mbak. Baik, Mbak, yang menyenangkan yang seperti apa untuk ngasih makan anak, dudukkah kemudian di depan TV atau mungkin sambil ada mainan atau sambil digendong keluar gitu kan barengan sama temen-temennya makan gitu, lihat burung, lihat apa gitu Mbak? Oke. Kalau menurut teorinya, sebaiknya memang suasana makan yang dibangun adalah benar-benar makan keluarga. Jadi di meja makan, semua fokus dengan makanan. Seperti itu. Jadi tidak ada apa ya, area-area yang mendistrak gitu ya. Jadi nggak ada gadget, nggak sambil main telepon genggam misalnya. Juga nggak sambil nonton TV. Karena mungkin hal-hal itu sebenarnya membantu mempermudah, tapi tidak memberikan solusi yang jangka panjang sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya anak sambil main atau sambil nonton TV disuapin seperti itu, mungkin dia tidak fokus sama makanannya. Jadinya proses pengenalan dia mengenali makanan ini makanan apa, enak nggak, aku suka atau nggak, teksturnya aku bisa telan atau nggak dan sebagainya, itu nggak terjadi karena dia makannya nggak dengan aware gitu ya, tidak dengan sadar, dengan fokus gitu. Nah, itu juga tidak disarankan sebenarnya untuk makan dengan situasi yang banyak gangguan ya, gangguan perhatian seperti itu gitu. Dan juga satu hal yang saya mohon ibu-ibu juga menghindari ini. Jadi kayak misalnya kamu makan brokoli ya, nanti mama beliin coklat. Nah, itu tuh jangan gitu. Jangan menempatkan makanan tertentu sebagai lebih penting gitu. Kayaknya kalau makan ya kan, makan sayur kamu dapat coklat. Kesannya coklat ini sebuah hadiah yang luar biasa gitu. Jadi beda kasta gitu kesannya ya, coklat sama brokoli misalnya. Nah, ini jangan sampai seperti itu, bahwa makan adalah makan gitu, nggak ada pembedaan di antara bahan makanan seperti itu. Baik. Jadi biasanya kan kita kan udahlah biar cepat, anaknya juga cepat makan habis lahap gitu ya, nggak gitu juga ya Mbak ya? Enggak. Jadi nah tadi ya gitu, jadi kesannya kepuasan ibu adalah kalau anak ini lahap, terus makannya habis yang disiapin gitu dengan apa namanya cepat gitu makannya. Nah, itu juga ekspektasi yang mohon dipahami, apalagi yang baru 6 bulan, bahwa itu
sangat jarang terjadi, sangat jarang terjadi. Jadi ada juga kan awal-awal makannya juga lama gitu ya. Nah, kalau dari para ahli tuh menyarankan 30 menit maksimal. Jadi kalau misalnya 30 menit udah ya selesai nggak selesai, berhenti aja dulu gitu. Nanti mungkin selesai ya. ya 30 menit diselesaikan dulu gitu supaya anak ini bisa membedakan bahwa memang makan itu ada waktunya. Ada waktu makan, ada waktu di luar jam makan. Nah, tapi kalau misalnya nanti 1 jam lagi bisa ditanya gitu, mau dilanjutin nggak makanan yang tadi? Masih ada nih makanannya gitu. Itu juga bisa gitu. Jadi kembali lagi tadi mengenali kebiasaan anak gitu. Apakah dia makannya dikit-dikit tapi sering? Dia makannya sekali banyak tapi udah nggak ngemil lagi misalnya. Ada juga hal-hal seperti itu gitu. Jadi apa namanya kembali lagi ekspektasi ibu ini jadi penting ya gitu, dan juga nggak ada tuh gitu pakemnya, wah makannya kalau pakai apa namanya bahan makanan ini pasti lahap. Terus ada juga vitamin-vitamin yang katanya meningkatkan nafsu makan. Nah itu sebenarnya nggak seperti itu gitu loh. Gitu deh. Baik. Mbak, tapi kalau untuk menambah literasi kita terhadap picky eater ataupun juga GTM ini yang terus diberikan AIMI kepada masyarakat, edukasinya kemudian mindsetnya dirubah begitu Mbak, bahwa memang semua ada aturannya, ada pakemnya dan sebagainya. Ya betul, jadi makasih banyak nih Mbak Ulfi. Sekalian ya kita announce bahwa di AIMI itu kita ada selami sesi apa namanya online AIMI yang temanya lagi MPASI nih. Kebetulan weekend ini ya 2 hari Sabtu dan Minggu. MPASI itu topiknya ada 2 hari ya gitu, bahwa yang pertama itu lebih mengenai MPASI-nya sendiri. Jadi kalau yang tadi saya sampaikan itu kan baru kulit-kulitnya lah ya gitu ya. Nanti detail-detailnya mengenai kecukupan gizi dan sebagainya itu bisa ibu-ibu teman-teman semua join dengan sesi online AIMI nih atau selami gitu. Bisa lihat di Instagramnya kita. Jadi ada 2 MPASI 1 di tanggal 5 Oktober besok, dan di MPASI 2 di sesi di tanggal 6 Oktober ya, hari Minggu gitu. Jadi apa namanya teman-teman boleh cek, boleh lihat bahwa ini adalah investasi yang sangat worth it gitu ya buat ibu-ibu ini jalanin, karena sangat-sangat terjangkau tapi ilmunya tuh banyak banget gitu. Ilmunya hal-hal yang mungkin sebelum-sebelumnya tidak tahu gitu ya, belum paham dan sebagainya, bisa didapatkan di sesi online AIMI ini atau selami seperti itu. Baik Mbak, apa yang sampaikan kepada rekan dakta semuanya terkait dengan tema kita, silakan. Oke, jadi kembali lagi ibu-ibu, teman-teman dakta semua, MPASI atau masa makanan pendamping ASI buat bayi ini adalah setelah 6 bulan ya. Jadi setelah dia hidup selama 6 bulan hanya konsumsi ASI aja, ini adalah sebuah lompatan besar buat dia gitu. Jadi adaptasinya akan banyak sekali terhadap rasa, tekstur, waktu, kebiasaan. Jadi banyak sekali gitu. Sementara bayi belum tentu bisa menerima dan mengabsorb semuanya sekaligus gitu ya. Mungkin kebiasaannya masih berantakan, tapi mulai rasanya dia udah bisa ngikutin dan sebagainya. Jadi MPASI itu adalah sebuah seni gitu ya, seni dan kreativitas dari ibu-ibu bagaimana seni mengatur ekspektasi dan juga kreativitas membuat menu-menu yang menarik tapi dengan bahan-bahan yang lokal dan sederhana aja sebenarnya gitu. Itu yang paling penting. Jadi kalau ikut sesi selami nanti juga dapat bocoran biasanya gimana cara mengatur menunya, contoh-contoh menunya dan sebagainya. Itu akan banyak sekali dan detail sekali di selami. Ada menu 4 bintang, ada menu gizi seimbang dan sebagainya. Jadi juga dikasih tips-tips gimana melihat, karena kan tadi ya kebutuhan kalori anak-anak yang di atas 6 bulan itu kan lompatannya banyak banget. Nah bisa diajarin nih nanti ibu-ibu apakah asupan yang didapat selama ini itu cukup atau enggak cukup atau bagaimana. Nah itu semua akan dikupas tuntas nih di selami 2 hari besok seperti itu. Baik.
Jadi besok rekan Dakta semuanya bisa langsung gabung besok Mbak ya, hari Bisa, Sabtu dan Minggu ya. bisa, bisa, bisa. Nanti apa namanya bisa cek di IG kita, masih bisa Ya, daftar ya. ya untuk besok dan lusa seperti itu. Baik, baik. Terima kasih Mbak Winnie sudah berbincang bersama Dakta. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.